Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Nurul Mahabbah Kapongan, channel yang membahas seputar elektronika. Dalam pertemuan kita kali ini, Cak Sono akan berbagi skema bagaimana cara membuat input balance sendiri dengan hasil yang baik tentunya teman-teman. Jadi sebelum melanjut ke perakitannya, baiknya teman-teman harus tahu dulu kualitasnya. Jadi jangan asal merakit kalau belum tahu kualitasnya, nantinya bisa disebut beli kucing dalam karung seperti itu ya. Belum tahu isinya sudah mau rakit dulu. Oke, kita coba hasilnya ya, seperti ini. Ini posisi nyala. Nah, di sini sudah senyap teman-teman, tidak ada dengungnya. Oke. Tidak ada dengung teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Ini hasil dari pembuatan input balance. Untuk hasil bagus atau tidaknya tergantung teman-teman yang menilai. Jika cocok untuk teman-teman silahkan dicoba, kalau tidak cocok diabaikan saja. Oke, ini kalau beli di pasaran input balance itu kurang lebih harganya sekitar 45.000. Di sini kalau kita bikin sendiri itu sekitar 10 ribuan lah teman-teman, nggak nyampe paling ya. Oke, nah, tidak perlu berlama-lama, kita lanjut ke pembuatan skemanya ya. Tapi saya pesan buat teman-teman untuk mengikuti video saya dari awal sampai akhir, karena nantinya ada poin-poin penting di dalamnya yang harus teman-teman ketahui. Jadi kalau melihat videonya, misalnya lihat di akhir terus di screenshot, nanti ketika ada masalah saya itu tahu kalau teman-teman itu tidak melihat video saya dari awal sampai akhir. Oke, kita lanjut ke skemanya. Oke teman-teman, di sini saya sudah menggambarkan sebuah soket SLR, dan ini untuk IC yang akan kita pakai. Di sini bisa menggunakan JRC 4558 atau NE5532 ataupun TL072. Itu letak kakinya sama-sama dual of M ya. Oke, kita bahas dulu soal input balance. Input balance itu inputnya ada dua ya. Untuk input itu ada dua. Yang kaki nomor 3 ini adalah signal cool. Yang kaki nomor 2 itu adalah signal hot ya. Lalu di sini akan memiliki satu output pada outputnya ya, akan menghasilkan satu output. Dua signal ini sistemnya sistem diferensial, yaitu sistem yang bertentangan. Fungsinya untuk membalik fase signal-signal liar yang masuk ke input power amplifier ataupun input aksesoris, misalnya signal HP. Itu yang pertama. Yang kedua, memberi penguatan
pada penggunaan hambatan kabel yang cukup panjang. Nah, misalnya pada sound miniatur ataupun sound sistem lapangan, jarak power kan ada di jauh sana, misalnya 20 meter, aksesoris ada di dekat kita, power ada di dekat speaker, misalnya seperti itu. Di situ kan ada hambatan kabel yang cukup panjang. Jadi dengan penguatan dari IC ini yang dari output balan ya, input balan ini akan bekerja jika didukung dengan perangkat dari aksesoris itu yang menggunakan output balan ya. Nah, untuk output balannya pada perangkat aksesoris itu sudah banyak terpasang. Jadi yang perlu kita bahas di sini adalah bagian input balannya. Oke, jelas ya di sini ya teman-teman ya. Jadi ketika ada signal hot, signal liar ya, signal liar yang masuk dari sini, ini kalau berupa positif, signal positif atau signal non inverting, ini akan dibalik fase oleh signal inverting di sini, signal coolnya. Jika ada signal liar negatif yang masuk, nah ini akan dibalik fase oleh signal non invertingnya. Jadi signal liar tidak akan mempengaruhi jalannya signal audio yang masuk ke power amplifier. Oke, kita lanjut ya ke perakitannya. Saya kira untuk fungsi dan kegunaan dari input balan ini sudah banyak teman-teman yang tahu. Oke, dari kaki nomor 2 ini adalah signal non inverting. Jadi ini signal positif ya. Ini masuk ke kaki nomor 3. Ya. Jadi di IC JRC 4558 yang satu output, yang kedua inverting, yang ketiga non inverting, yang keempat ini tegangan negatif, yang ke-8 ini adalah tegangan positif ya. Di sini negatif, di sini positif. Oke, jelas ya teman-teman ya. Dari kaki soket SLR yang nomor 2 ini jalur non inverting, kita pasang hambatan resistor di sini ya. Ini besar resistornya 10K. Ini seperti ini teman-teman. Terus yang kaki nomor 3 ini adalah jalur inverting. Ini masuk ke kaki IC nomor 2. Ya. Sama di sini kita pasang hambatan 10K. Ya. Ini yang kaki nomor yang pertama ini, kaki nomor 1 ini adalah ground. Jelas ya untuk inputnya ya. Dari sini teman-teman, dari jalur inverting dan non inverting ini kita stabilkan dengan menggunakan Zener ya, IN4148. Ini Zenernya bolak-balik di sini. Ini tujuannya untuk menstabilkan signal hot dan signal coolnya. Nanti ketika dia mengirim signal yang diolah, dikuatkan oleh
JRC 4558 ini akan mendapatkan input yang stabil, sehingga di sini akan mendapatkan output yang stabil juga teman-teman. Kalau inputnya stabil, outputnya stabil. Tentunya nilai resistor ini harus sama. Jadi untuk penggunaan resistor ini yang perlu teman-teman pahami, pada resistor pasaran itu memiliki resistansi 5% ya. Jadi kedua resistor ini teman-teman cek dulu di APO apakah dia mempunyai nilai yang sama ya. Jadi pengaruhnya ini nanti ke hasil outputnya. Jika ini nilainya tidak sama, nah, di sini akan ada DC offset yang lolos ya. Akan ada DC offset yang lolos seperti pada driver power amplifier pada sistem diferensial. Kalau pada penguatan antara kedua input ya, kedua input yang berbeda menjadi satu output yang dikeluarkan menjadi satu output. Nah, jika inputnya tidak seimbang, maka di situ akan didapatkan DCO yang lolos ke output speaker. Nah, begitu juga di ini, di input balan. Jadi ini mempunyai dua input dengan satu output ya. Kita gambarkan dulu outputnya di sini. Saja dah ya. Oke, jelas ya masalah di input ya. Terus di kaki nomor 1 ini adalah output ya, output. Di sini kita pasang resistor gain. Ini untuk menentukan penguatannya. Jadi untuk nilai resistor ini semakin besar nilainya akan memberikan penguatan yang semakin lantang, semakin kuat ya pada outputnya ya. Dari kaki nomor 1 dan nomor 2 ini kita pasang filter ya. Ini untuk ukurannya 100 pf. Dan resistor gainnya di sini juga 10K teman-teman. Ya. Oke, selesai ya untuk pemberian gain. Lalu dari sini akan mendapatkan satu output ya. Dari kaki nomor 1 ini. Dari kaki nomor 1 ini. Ini akan menghasilkan output di sini. Nah, dan untuk outputnya ini dikasih resistor feedback. Ya, ini resistor feedback, teman-teman. Untuk besar resistor feedbacknya ini 10K ya. Nah, untuk filter dari outputnya ini pasang Elco 1 mikrofarad 50 volt. Untuk tegangannya sebenarnya ini tidak dibutuhkan karena ini jalur resonansi ya. Oke. Untuk input dan outputnya sudah selesai. Ya. Untuk outputnya di sini dipasang joiner ke kaki positif di sini sama menggunakan IN4148. Ini kaki-kaki pada joiner ini jangan sampai kebalik teman-teman ya. Ini IN4148.
Begitu juga pada inputnya yang masuk ke tegangan negatif. Di sini membutuhkan Zener IN4148. Ya, seperti itu ya. Di sini dipasang resistor 10K untuk ground. Ya, paham ya teman-teman ya. 10K. Ini selesai untuk instalasi input dan outputnya. Lalu pemberian tegangan. Ini yang sering terjadi masalah pada input balan yang teman-teman beli dari pabrikan ya. Dimana di situ kadang masalahnya ada pada nilai resistor ya yang terlalu besar ya. Jadi intinya seperti ini teman-teman. Makanya Jaksono tadi minta teman-teman untuk menonton video ini jangan di skip ya agar tahu maksudnya. Terus kita dalam mengolah tegangan, kita mulai dari tegangan positif. Tegangan positif ini kita ambilkan dari tegangan PSU ya, dari tegangan PSU utama ya. Dari misalnya kita pakai 45 VAC ya, atau 63 VDC. Ini positif ya. Kaki nomor 8 terhubung dengan tegangan positif elko ya. Untuk menurunkan tegangan ini, di sini butuh nilai resistor yang sesuai ya. Jadi di sini kita harus pasang hambatan resistor. Berapa hambatan resistornya? Silahkan teman-teman cari nilai yang sesuai ya. Jaksono di sini memberi nilai resistor 2K2 ya. Karena dari trafo setelah diturunkan tegangannya, di sini akan terjadi penurunan pada arusnya. Pada IC JRC 4558 NE5532 ataupun TL072, di situ setidaknya itu membutuhkan 100 miliampere untuk arusnya ya. Jika ini terlalu besar nilainya, maka di sini arusnya akan ada di bawah 100 miliampere. Maka IC yang di sini ini tidak akan bekerja maksimal. Jadi penggunaan input balan nantinya akan sia-sia. Bukan hasil yang bagus yang kita dapat, tetapi suara yang kacau ya, karena di sini tidak ada penguatan pada IC-nya. IC-nya tidak bekerja hanya karena salah memberi nilai resistor di sini. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Setelah arus diturunkan, penurunan tegangan dengan resistor 2K2, di sini dibutuhkan lagi elko sebagai filter tegangan ya. Ini ke ground. Berapa nilai elko-nya bang? Di sini butuh 100 mikrofarad. Nah, tegangannya tergantung tegangan yang teman-teman pakai. Misalnya 63 VDC, di sini jangan sampai kurang dari 63 VDC. Misalnya di sini menggunakan 80 volt atau 100 volt. Ya.
Sudah selesai belum? Di sini masih butuh penyetabil tegangan agar IC ini mendapatkan tegangan di 15 volt. Di sini butuh zener, teman-teman, zener penyetabil tegangan ya. Sini ini juga bentuk letak kakinya jangan sampai kebalik ya, antara katoda, anoda dan katodanya ya. Nah, anoda itu negatif, katoda itu positif ya. Itu di input balan pabrikan banyak yang kebalik, teman-teman, yang menyebabkan IC-nya itu short ketika diumpankan ke supply yang cukup besar. Di sini ya banyak yang gagal pemasangan input balan yang beli di pasaran. Jadi kalau teman-teman beli input balan di pasaran, pertama itu perhatikan nilai resistornya sudah cocok dengan ini, dan yang kedua letak kaki diodanya ya, dioda zener 15 volt. Maka di sini setelah diturunkan arus dan tegangannya, di sini akan stabil di 15 volt. Oke, tegangan positif selesai, sama di tegangan negatif seperti itu juga. Di sini di kaki nomor 4 ini butuh tegangan negatif, sama kita ambil dari PSU utama ya, dari elko negatif ya. Di sini butuh resistor 2K2, ini 45 VAC atau 63 VDC negatif ya. Dari sini juga dibutuhkan elko sebagai filter tegangannya. Ini ke ground, besarnya berapa? Sama dengan ini, 100 mikrofarad. Di sini juga butuh zener penyetabil tegangan ya, seperti ini penempatannya. Maka di sini akan stabil di 15 volt negatif, sini negatif positif. Oke, paham ya teman-teman ya. Lantas setelah teman-teman tahu cara merakit input balan seperti ini, bagaimana cara menentukan rangkaian kita berhasil atau tidak? Dari rangkaian ini, dari rangkaian input, ini sistem diferensial menjadi satu output, maka di situ harus mendapatkan DCO sama dengan 0 ya. Kalau di driver kan seperti itu. Oke, kita cek ya. Jadi pembuatan kita berhasil atau tidak ya. Jadi pada input balan ya dibutuhkan cek AK yang seperti ini, yang stereo. Ini non inverting, ini inverting, dan ini ground. Jadi kita masukkan ke output yang sudah dilengkapi dengan output balan ya. Ini ya, 1 2 ya, di situ ada 2 pin. Terus ini juga menggunakan SLR ya, seperti ini. Ini kaki nomor 1 ground, nomor 2 non inverting, yang ketiga inverting ya. Jadi seperti ini sang inputnya. Oke, kita cek ya, apakah
rangkaian ini ada di DCO 0. Gimana cara ceknya, Bang? Cara ceknya sama dengan kita setting DCO pada driver power amplifier. Ya, jadi di sini kita kecilkan volumenya agar tidak ada signal input yang masuk. Ya. Lalu kita ambil AVO. Ya. Kita ambil AVO. Kita nyalakan dulu tegangannya. Ya, kita ambil AVO, kita ukur pada outputnya, ya. Kita ukur pada outputnya. Jadi probe hitam di ground, probe merah di output. Output kan masuk ke input power. Jadi kita lihat DCO-nya ada berapa. Ya. 0,00 ya teman-teman ya. Jadi ketika input balan kita mendapatkan DCO seperti ini sudah dipastikan rangkaian kita berhasil teman-teman ya. Jadi seperti itu cara perakitan input balan ya. Selain murah, ini juga memiliki kualitas yang bagus. Oke, hanya itu saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ada manfaat yang didapat. Jangan lupa beri like-nya buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.